Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam sejahtera, dan salam Pancasila. Nama saya Nyoman Yuliarsana, Widyaswara pada Pusat Diklat Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran atau teaching strategi mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik, pelatihan kepemimpinan administrator yang saat ini dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan pelatihan kepemimpinan administrator, seperti diketahui bahwa PKA, pelatihan kepemimpinan administrator, dilaksanakan sesuai dengan peraturan Lembaga Administrasi Negara RI nomor 16 tahun 2019, di mana seperti kita ketahui bersama, akuntabilitas jabatan itu adalah TKA, yaitu kemampuan dalam memilih pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan efisien sesuai dengan operasional prosedur dan selengganya penyelenggaraan kinerja secara berkesinambungan. Kemudian level kompetensinya adalah level kompetensi 3, di mana kompetensinya adalah kompetensi manajerial, yaitu kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator. Dengan kata lain atau lebih singkat lagi, bahwa kompetensi yang diharapkan dari pelatihan kepemimpinan administrasi atau PKA ini adalah kompetensi kepemimpinan kinerja sebagai kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator yang merupakan kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan pelaksana dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar operasional. Kemudian terkait dengan strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik ini, saya akan melaksanakan strategi sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Dalam pembukaan ini waktunya adalah kurang lebih 20 menit ya. Dan yang pertama yang saya akan sampaikan adalah memberikan salam kepada para peserta pelatihan. Kemudian yang kedua adalah memperkenalkan diri dan menciptakan suasana kondusif. Artinya menciptakan suasana kelas yang kondusif. Saya memperkenalkan diri dengan tentunya di samping nama juga hobi dan values tentang saya sebagai widyaswara dalam hal ini. Kemudian yang berikutnya saya akan juga meminta kepada peserta untuk berkenalan secara inovatif, dan tentunya ini tergantung pada peserta pelatihan, tapi akan saya membuat bagaimana suasana kelas menjadi lebih santai tapi serius. Kemudian yang berikutnya saya akan menjelaskan dengan agenda PKA, khususnya keterkaitan mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik, yang kita ketahui bersama bahwa agenda PKA ini terdiri dari 5, dan manajemen perubahan sektor publik ini termasuk salah satu mata pelatihan dalam agenda 2, yaitu manajemen kepemimpinan kinerja. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang peranan mata pelatihan dalam pembentukan koleksi pimpinan administrator, kemudian juga deskripsi dari mata pelatihan perubahan sektor, manajemen perubahan sektor publik, di mana tujuannya apa, kemudian indikator hasil belajar dari mata pelatihan tersebut. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif dan dialog interaktif. Berikutnya, dalam kaitan dengan strategi pembelajaran atau teaching strategi, saya akan ini penjelasan tentang
agenda pelatihan. Yang berikutnya saya akan menyampaikan tentang sesi yang pertama, yaitu dengan materi pokok manajemen perubahan dan tantangannya, di mana submaterinya adalah terkait dengan pertama makna perubahan, inovasi dan inovatif, ya. Kemudian tuntutan dan tantangan perubahan organisasi, kemudian konsep manajemen perubahan sektor publik, kemudian modul manajemen perubahan sektor publik, kemudian pelatihan pemilihan administrator, manfaat manajemen perubahan, nilai-nilai dasar manajemen perubahan, jenis dan tipe inovasi perubahan, kemudian peran pimpinan dalam manajemen perubahan, kemudian membangun budaya inovatif dan organisasi, resistensi terhadap perubahan dan strategi perubahan. Ceramah atau materi ini akan saya sampaikan dengan ceramah interaktif, kemudian juga diskusi interaktif, kemudian pemirataan film pendek atau video. Video apa yang akan saya sampaikan di sini adalah video yang terkait dengan change atau management of change, baik yang disampaikan oleh pakar dari dalam negeri, misalnya Profesor Dr. Renat Kasali, kemudian juga dari luar, misalnya Profesor John Kotter, seorang ahli management of change dari Harvard Business School USA, dan beberapa video mungkin yang terkait. Kemudian media atau alat bantu yang saya gunakan tentunya laptop atau PC dengan proyektornya, kemudian flipchart, spidol, whiteboard, dan juga modul dan bahan tayang. Waktu yang akan saya gunakan kurang lebih 115 menit. Untuk selanjutnya, penyajian yang kedua atau sesi yang kedua yang akan saya uraikan mengenai materi mengelola perubahan di unit organisasi yang meliputi keterkaitan manajemen perubahan dengan strategi perubahan, kemudian tahapan manajemen perubahan, di mana memahami permasalahan, mendiagnosa organisasi, merencanakan perubahan, melaksanakan rencana dana perubahan, dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana perubahan itu sendiri. Metode yang saya gunakan adalah ceramah, kemudian tanya jawab pada diskusi, ya, untuk membuat suatu materi ini interaktif dengan alokasi waktu kurang lebih 90 menit dengan media laptop, LCD projector, flipchart, spidol, dan kasus, ya. Kemudian selanjutnya pada penyajian yang ketiga, yaitu mengenai analisa permasalahan perubahan unit organisasi dari perspektif manajemen perubahan, di mana pada sesi ini waktu yang saya gunakan cukup panjang, yaitu 160 menit, karena inti daripada penyajian yang ketiga atau ketiga ini adalah tentang membahas tentang analisa permasalahan perubahan unit organisasi, di mana dilakukan dengan diskusi kelompok yang membahas kasus dan juga presentasi hasil diskusi kelompok. Kasus yang akan dibahas ini dari kasus baik yang akan saya sampaikan, tapi akan saya minta kepada seluruh peserta pelatihan mencari kasus, ya, baik dari video, film maupun media yang berasal dari tentunya organisasi publik, tapi juga kalau misalnya peserta ingin membahas tentang manajemen perubahan atau perubahan di organisasinya, itu akan lebih bagus juga. Dari diskusi kelompok nanti akan ada presentasi masing-masing kelompok, ya, itu akan mempresentasikan hasil diskusinya kurang lebih 10 menit, dan
pembahasan ataupun tanya jawab dilakukan 10 menit per kelompok. Perlu saya sampaikan bahwa peserta pelatihan dibagi atas 5 atau 6 kelompok yang seperti tadi masing-masing membahas tentang kasus. Kemudian metode yang alat yang akan digunakan tentunya laptop, kemudian flip chart, bahan tayang, spidol, dengan metode seperti tadi ya, presentasi kelompok ya. Jadi diharapkan dengan diskusi kelompok ini atau pada analisa permasalahan perubahan unit organisasi dari perspektif manajemen perubahan ini akan masing-masing peserta bisa mendalami tentang manajemen perubahan, yaitu dari diagnosa organisasi atau identifikasi masalah, kemudian rencana perubahan, pelaksanaan, termasuk pengendaliannya, dan evaluasi rencana perubahan tersebut. Kemudian selanjutnya, pada bagian akhir dari strategi pembelajaran mata pelajaran manajemen sektor publik ini, saya akan melaksanakan sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat rangkuman dan kesimpulan bersama para peserta pelatihan. Kemudian dari hasil kesimpulan atau resume itu, tentunya saya akan meminta tanggapan atau umpan balik kepada para peserta, apakah resume atau kesimpulan ini sudah disepakati semua. Setelah itu, sebagai suatu pembelajaran atau pendalaman secara singkat, saya akan melakukan evaluasi kepada para peserta tentang materi pelatihan. Dan setelah itu, saya akan menutup materi pembelajaran dengan ucapan apresiasi dan terima kasih kepada para peserta pelatihan PKA yang sudah selama 9 jam pelajaran atau 405 menit ini mengikuti pembelajaran materi dengan serius dan bersungguh-sungguh serta tetap semangat. Dan tentunya sebagai akhir kata saya akan memberikan salam kepada para peserta lain. Demikian strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik pelatihan pembinaan administrator. Terima kasih.